Wanita ini baru saja selesai jogging pagi. Tiba-tiba terlibat dalam kecelakaan mobil. Terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Berdasarkan naluri seorang dokter, pasien segera dilarikan ke rumah sakit. Saat dalam perjalanan menuju ruang operasi, jantung pasien sempat berhenti berdetak. Asisten dokter enggan untuk menyuntikkan adrenalin ke pasien. Wanita itu segera mengambil jarum suntik. Dengan cepat dan tepat menusukkan jarum ke jantung pasien. Adegan yang tegas dan mantap. Rekan pria yang melihat langsung terpaku di tempat. Karena cedera terlalu parah, harus melakukan pengangkatan limpa pada pasien. Namun saat operasi mencapai saat-saat krusial, tanda-tanda kehidupan pasien tiba-tiba menurun drastis. Asisten dokter semakin panik dan kebingungan. Wanita itu menatap rekan kerjanya dengan tajam. Lalu menghiburnya untuk menjaga ketenangan. Karena kemungkinan menyebabkan kematian pasien bukanlah karena kecelakaan tersebut. Namun itu adalah kecelakaan medis. Dia dengan tenang dan dingin mengeluarkan limpa. Dengan keahlian yang terampil, dia menjahit luka dengan baik. Sementara itu, seorang dokter lain dengan cepat berlari ke kantor kepala departemen. Mengungkapkan identitas pasien sebagai pewaris grup Douxing. Memberitahu kepala departemen. Setelah mendengar berita ini, kepala departemen segera mengenakan pakaian operasi. Tiba di ruang operasi. Setelah memahami kondisi pasien dari wanita itu, dan seluruh proses operasi, dia muncul di depan media besar-besaran, mengklaim semua kredit untuk dirinya sendiri. Dan wanita itu sudah terbiasa dengan hal ini. Dia segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. Wanita itu bernama Song Eun-chae. Bercita-cita menjadi kepala departemen wanita termuda di negara ini. Ibunya juga bangga dengan prestasinya. Dia selalu memuji kehebatan putrinya kepada setiap orang yang ditemuinya. Bahkan seringkali dia memperkenalkan tetangga sekitar untuk berkonsultasi dengannya. Hal ini juga membuatnya sangat pusing. Mengeluh bahwa ibu selalu merepotkan dirinya. "Eun-chae, apakah kamu hanya akan berhenti setelah aku mati? Jangan sembarangan, bagaimana bisa menyebutkan kata mati di depan orang tua? Ini adalah terakhir kalinya. Jika ada orang datang mencariku lagi, kamu jangan harap bisa melihatku seumur hidupmu. Mengerti? Mengerti? Mengerti?" Namun keesokan harinya, ibu dinyatakan memiliki masalah jantung saat diperiksa. Dokter meminta ibu untuk melakukan pemeriksaan jantung yang lebih detail di rumah sakit besar. Namun ibu tidak ingin merepotkan anak perempuannya lagi. Akhirnya, atas desakan adik perempuannya, ditambah dengan rasa cemasnya sendiri terhadap putrinya, maka membawa kimchi kesukaan Eun-chae datang ke rumah sakit dari jauh. Namun Eun-chae mengira kali ini ibunya membawa orang untuk berobat. Sebelum ibu menjelaskan maksudnya, dia langsung menutup telepon dengan tergesa-gesa. Ibu ingin mendekati untuk peduli pada putrinya. Namun ia menemukan putrinya sedang mengunyah roti kering karena melewatkan waktu makan. Hal ini membuatnya sangat sedih. Maka dia hanya bisa pergi diam-diam tanpa mengganggu. Siapa sangka keesokan harinya, Eun-chae menerima telepon dari bibinya. "En, ada apa? Bagaimana ini? Ibumu akan meninggal. En, ibumu tidak bisa bernapas sekarang. En, bagaimana ini, En?" Maka dia segera menemui pria kaya yang pernah diselamatkannya. Meminjam helikopter. Dengan perasaan gelisah, menuju pulau tempat ibunya tinggal. Ketika dia tiba, ibu sudah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Dia langsung mendorong dokter di sampingnya. Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ibunya. Dokter memberitahunya bahwa pasien sudah meninggal. Namun Eun-chae tetap tidak mau menerima kenyataan tersebut. Namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha, ibunya akhirnya meninggalkannya. Akhirnya dia harus dengan kejam mengumumkan waktu kematian ibunya. Ini membuat dokter di sebelahnya juga merasa sedih untuknya. Mengingat percakapan terakhir ibu saat itu. Ternyata ibu tidak membawa seseorang untuk berobat, melainkan ingin memeriksa dirinya sendiri. Jika saat itu lebih peduli pada ibu. Jika saat itu bisa mendengarkan penjelasan ibu dengan sabar. Tidak sampai tidak bisa melihat wajah terakhir ibu. Meskipun sebagai seorang dokter, tapi tidak pernah terpikir bisa melakukan hal terakhir untuk ibu. Malah mengumumkan waktu kematiannya. Anak ingin membesarkan, tapi orang tua tidak menunggu. Jangan menyesal setelah kehilangan. Pada hari itu, Eun-chae menerima panggilan darurat dari rumah sakit. Pasien menderita nyeri dada yang parah dan terus merintih. Setelah Eun-chae tiba, dia mengetahui. 3 hari yang lalu, pasien menjalani operasi pengangkatan kanker perut. Namun itu hanya operasi minim invasif. Seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Tepat pada saat itu, detak jantung pasien tiba-tiba berhenti. Kondisi penyakit terus memburuk. Dengan upaya penyelamatan Eun-chae, detak jantung pasien akhirnya pulih. Semua orang akhirnya merasa lega. Akhirnya ditemukan melalui pemindaian CT. Tepat karena kesalahan operasi kepala departemen. Menyebabkan lubang pada jantung pasien. Kemudian menyebabkan mediastinitis. Eun-chae segera memberitahukan berita ini kepada kepala departemen yang sedang berlibur. Harap dia bisa segera kembali. Tetapi kepala departemen marah dan menyalahkan Eun-chae atas keraguan pada kemampuan medisnya sendiri. Melihat pasien dalam kondisi kritis. Tetapi kepala departemen tidak pernah muncul.
Ketika Encai bersiap untuk operasi pasien, kepala departemen baru datang dengan santai. Saat itu, keluarga yang menunggu di luar juga sangat gelisah. Setelah membuka rongga dada pasien, baru ditemukan. Memang disebabkan oleh kesalahan kepala departemen. Encai mengusulkan untuk segera menghubungi ahli bedah jantung untuk berkonsultasi. Pada saat ini, tanda-tanda kehidupan pasien kembali menurun. Encai segera mendekat dan melakukan kompresi jantung. Namun sebelum tanda-tanda kehidupan menghilang, kepala departemen segera mengumumkan kematian pasien. Ia berbalik dan meninggalkan ruang operasi. Encai juga tidak percaya. Seorang kepala departemen seharusnya tidak melakukan hal yang konyol seperti ini. Setelah keluar dari ruangan, ketika dihadapkan pada pertanyaan keluarga pasien, bahkan dengan tidak tahu malu, ia berbohong bahwa pasien kelelahan. Ia tidak bisa bertahan selama operasi dan meninggalkan. Hal ini membuat keluarga pasien tidak bisa memahami. Bukankah ini hanya operasi kecil? Bukankah sudah disepakati bahwa besok bisa pulang? Sekarang putrinya sudah tidak ada. Hanya meninggalkan cucu perempuan yang menderita penyakit berat, bagaimana dia akan hidup? Melihat kepala departemen yang pura-pura baik, Encai ingin mendorongnya untuk menjelaskan kebenaran kepada keluarga pasien, dan meminta maaf serta memberikan kompensasi. Namun kepala departemen khawatir akan memperburuk situasi dan merusak reputasinya sendiri. Ia dengan tegas menolak untuk mengakui kesalahannya. Dia masih memilih untuk tutup mata, untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Namun tugas dokter mengatakan padanya untuk tidak tinggal diam. Maka dia memberitahu keluarga tentang kebenaran. Kepala departemen yang mengetahui hal ini marah besar. Dia langsung menamparkan Encai, dan memerintahkan dia untuk segera mengemas barangnya dan meninggalkan rumah sakit. Dengan terpaksa, dia hanya bisa memilih untuk bekerja di kapal medis dengan fasilitas yang kurang memadai. Pada hari itu, seorang tua di pulau itu memeluk cucunya yang tak sadarkan diri, untuk meminta pertolongan di kapal medis. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata dia mengidap apendisitis akut. Harus segera dioperasi. Namun karena angin kencang di pulau, helikopter tidak bisa mendarat di kapal. Sementara fasilitas di kapal terlalu sederhana, tidak mungkin untuk melakukan operasi. Kakek yang putus asa memohon agar mereka menyelamatkan cucunya. Namun dokter yang ada di sana juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat semua orang merasa putus asa, suara yang akrab terdengar. Tidak ada operasi yang bisa dilakukan. Saat dia mendekati untuk mendiagnosis anak laki-laki kecil, namun dihentikan oleh dokter di sampingnya, dan menanyakan identitasnya. Setelah mengetahui bahwa dia adalah dokter bedah baru, Song Encai, kapten segera membawanya ke ruang operasi. Tapi di dalamnya tidak ada apa-apa selain debu. Lampu operasi juga rusak. Operasi memerlukan anestesi. Tidak ada obat bius. Setidaknya harus ada tempat sterilisasi. Ketika mengetahui bahwa ruang gigi bisa digunakan, Encai segera memeluk anak laki-laki kecil, membawanya ke ruang gigi, lalu memerintahkan perawat untuk menyiapkan operasi. Dokter pria berpikir menggunakan alat gigi untuk operasi perut. Itu benar-benar seperti mainan anak. Dia langsung menarik Encai keluar dari ruang gigi, menunggu kedatangan helikopter. Tetapi jika operasi tidak dilakukan segera sekarang, helikopter butuh 3 jam perjalanan pulang pergi. Jika kondisinya memburuk di tengah jalan, nyawa anak laki-laki itu akan terancam. Saat keduanya dalam kebuntuan, perawat datang dan memberitahu mereka, tekanan darah dan denyut nadi anak laki-laki tiba-tiba turun. Kakek juga terkejut dan terkulai lemas di tanah. Kondisi saat ini membutuhkan operasi segera. Di tengah kepanikan, perawat tidak sengaja menghancurkan satu-satunya botol obat bius. Akhirnya berhasil menemukan satu botol lagi dengan susah payah. Namun hanya ada 5 ml. Hanya bisa bertahan maksimal setengah jam. Encai dengan keahlian medis yang luar biasa. Operasi pun dimulai. Bersamaan dengan berlalunya waktu detik demi detik, semua orang menunggu dengan cemas hasil operasi. Ini adalah operasi pertama di kapal medis ini. Setelah usus buntu diangkat, anak laki-laki kecil akhirnya terbebas dari bahaya. Setelah mengetahui operasi berhasil, semua orang di ruangan itu sangat excited. Kapten juga senang dengan kedatangan Encai. Namun saat malam tiba, Encai kemudian mengajukan pengunduran diri kepada kapten. Kapten tidak mengerti, mengapa tiba-tiba ingin pergi padahal semuanya baik-baik saja. Encai mengatakan kondisi medis di kapal terlalu buruk. Menetap di sini hanya akan menghalangi upaya saya dalam menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Bagi orang berbakat seperti Encai, bagaimana mungkin kapten tidak menghargai? Jika tidak ada kondisi, kita akan menciptakannya. Seperti operasi apendisitis seperti hari ini. Di darat, itu hanya operasi kecil. Tetapi di kapal, itu telah merenggut banyak nyawa. Dibandingkan dengan rumah sakit besar, di sini, keberadaanmu sangat dibutuhkan. Kata-kata kapten juga menyentuh titik paling rapuh di hatinya. Jika ibu bisa mendapatkan perawatan yang baik saat itu, dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk bertemu terakhir kalinya. Maka dia memutuskan untuk tinggal. Keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk melakukan kunjungan medis di pulau. Namun mereka bertemu dengan kepala desa yang tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa bangun.
Encai segera melakukan intubasi untuk penyelamatan. Pada saat itu, dokter di sampingnya melihat perut kepala desa membengkak. Jelas merupakan gejala aneurisma aorta. Setelah diperiksa kembali, ditemukan tekanan darah terus menurun, menunjukkan bahwa aneurisma telah pecah. Perlu segera melakukan operasi perut untuk menghentikan pendarahan. Setelah melakukan desinfeksi sederhana, Encai segera melakukan operasi pada pasien. Hasilnya, begitu perut terbuka, Encai segera menutup luka pendarahan dengan tangannya. Untungnya, pesawat penyelamat juga tiba tepat waktu. Namun, pasien harus segera dioperasi dalam waktu 15 menit. Menghubungi rumah sakit terdekat. Namun, tidak ada dokter bedah yang bisa melakukan operasi. Jika pergi ke rumah sakit lain, setidaknya membutuhkan perjalanan udara selama 40 menit. Tanpa pilihan lain, Encai tetap memutuskan pesawat mendarat di rumah sakit terdekat. Begitu pesawat mendarat, dokter yang menjemput langsung mengomel pada Encai. Bukankah sudah dikatakan tidak ada dokter bedah yang bisa melakukan operasi? Mendengar perkataan ini, Encai dengan sukarela mengambil alih operasi. Ketika dipertanyakan apakah bisa menjamin keselamatan pasien, Encai tidak memberikan jawaban yang jelas. Dia hanya tahu pasien semakin terlambat. Semakin lama waktu, peluang keberhasilan semakin rendah. Kemudian pasien dibawa ke rumah sakit. Operasi pun dimulai. Sementara sang direktur datang setelah mengetahui hal ini. Namun dia sangat marah. Kamu malah membiarkan dokter di kapal medis melakukan operasi pada pasien. Jika terjadi kecelakaan, rumah sakit akan ditutup. Siapa yang bisa bertanggung jawab atas ini? Namun ketika dia sampai di ruang operasi, melihat proses operasi Encai yang lancar dan terampil, namun dia terlihat tidak percaya. Dia siapa? Tahun 1711. Dari mana datangnya monster seperti itu? Setelah menyaksikan semuanya, direktur kemudian menemui Encai yang keluar dari ruang operasi, ingin merekrutnya untuk bekerja di rumah sakit. Encai tidak ingin meninggalkan pekerjaannya di kapal medis, namun bisa dimanfaatkan waktu luang, menangani operasi darurat di rumah sakit. Dengan begitu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Kemudian kepala departemen menerima telepon dari direktur. Setelah mengetahui Encai akan bekerja di departemen gawat darurat, kepala departemen yang jahat menyalahkan dirinya sendiri. Kecelakaan medis yang disebabkan oleh kesalahan sebelumnya, menyalahkan Encai. Keesokan harinya, Encai dipanggil oleh direktur ke rumah sakit, dan dengan alasan ruang gawat darurat penuh, menolak kesepakatan sebelumnya. Meskipun Encai tidak peduli, namun kekurangan personel tidak mungkin tiba-tiba terpenuhi. Dia ingin tahu alasan sebenarnya. Apakah kamu tidak tahu apa yang salah dengan dirimu sendiri? Orang yang terlibat dalam kecelakaan medis masih berani. Encai tidak membela dirinya sendiri, melainkan diam-diam menerima semua fitnah terhadap dirinya. Kemudian, kejadian kecelakaan medis yang melibatkan Encai menjadi perbincangan umum di kapal. Rekan kerja melihat kehadirannya juga tidak bisa dihindari. Kapten marah mencarinya dengan marah, meminta dia untuk segera pergi setelah kapal berlabuh. Encai juga bingung tentang ini, tetapi dia tetap tidak memberikan penjelasan apapun, memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Siapa yang tahu malam itu, kapal medis tiba-tiba terkena ombak. Pria itu karena menyelamatkan persediaan medis. Hasilnya, setelah Encai tiba, menemukan lengan pria yang terluka sudah tidak ada denyut nadi. Awak kapal di samping memohon kepada Encai. Bagaimanapun juga, harus menyelamatkan lengan pria itu. Encai tanpa ragu menuangkan botol air penghilang ke tangan pria itu. Kemudian dia membersihkan kapak di tangan dengan air penghilang. Tidak menunggu orang lain bereaksi, dia langsung menekan tangan pria itu. Semua orang terkejut dan terdiam oleh adegan ini. Awak kapal di sebelah melihat situasinya. Dia langsung menarik kerah Encai. Apakah kamu gila? Kamu datang untuk menyelamatkan orang. Dia bahkan bersiap untuk menyakiti Encai. Untungnya, dokter yang datang menghentikannya. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan tangan Jung Ho? Apa yang kamu katakan? Dia sudah menghilangkan harapan. Hanya dengan memutuskan, kita bisa menyambungkannya kembali. Ternyata tujuan amputasi adalah untuk menyelamatkan tangan pria itu. Jika tidak melakukan amputasi, sirkulasi darah di pergelangan tangan terputus. Lengan akan membusuk dan mati. Untungnya, permukaan pemotongan cukup rata. Asalkan operasinya dilakukan dalam 6 jam, tidak akan menyebabkan kecacatan. Namun helikopter yang akhirnya terhubung, tidak bisa mendarat di kapal karena angin dan gelombang yang terlalu besar. Di lingkungan yang ekstrim ini, kapal medis bahkan sulit bergerak. Maka ketua dewan harus mencari Encai. Harapannya adalah dia bisa melakukan operasi pada pria itu. Namun operasi semacam itu di luar kemampuannya sendiri. Dan operasi penyatuan tangan juga. Itu adalah operasi yang sangat sulit. Bahkan di bedah plastik, hanya ahli yang bisa melakukannya. Saat ini memang ada seseorang yang bisa membantu. Saya adalah direktur rumah sakit, Kim Suchon.
Saya juga seorang ahli bedah plastik. Tetapi sebelumnya, karena insiden medis, saya bertengkar dengan Direktur Kim. Dia yang acuh tak acuh dan sombong. Dia tetap enggan menurunkan harga diri dan meminta bantuan direktur. Ini membuat ketua dewan sangat tidak bisa dimengerti. Dr. Song Eng Chai yang terhormat. Karena harga diri yang sepele itu, dia bahkan menempatkan pasien dalam bahaya. Anjing jalanan di jalan akan tertawa. Di bawah ejekan ketua dewan. Setelah berpikir berulang kali, Eng Chai akhirnya menelepon direktur. Meskipun sebelumnya ada perselisihan, tapi Direktur Kim setuju untuk membantu Eng Chai sepenuhnya. Karena kekhususan operasi ini, kami membutuhkan bantuan tim produksi. Semua orang mulai bertindak segera. Di bawah bimbingan jarak jauh dari Direktur Kim, operasi langsung daring yang belum pernah terjadi sebelumnya pun dimulai. Seluruh proses operasi menarik perhatian jutaan pengguna internet. Topiknya langsung masuk ke daftar trending. Saat itu, Kepala Ko juga diam-diam memperhatikan semua ini. Dia merasa bahwa operasi lintas disiplin yang sulit seperti ini oleh Eng Chai, hanya untuk mencari sensasi dan perhatian, tidak mungkin berhasil sama sekali. Sementara semua orang di kapal menunggu hasil operasi, kejadian tak terduga pun terjadi. Karena pembuluh darah pasien terlalu pendek, tidak bisa terhubung sama sekali. Saat itu, direktur mengingatkan, bisa dilakukan transplantasi dari vena di sebelah. Akhirnya, atas petunjuk direktur, ditambah lagi dengan keahlian medis tinggi Eng Chai, bersamaan dengan waktu yang hampir habis, jari pria itu akhirnya mulai merasakan kembali. Semua orang di sana sangat gembira dengan keberhasilan operasi. Direktur juga terkesan dengan keahlian medis Eng Chai yang luar biasa. Bahkan kapten yang sebelumnya ingin mengeluarkannya pun berteriak. Kemudian pria itu juga dibawa ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan mendalam oleh kepala rumah sakit, operasi berjalan sangat sukses. Setelah kerjasama mereka, kepala rumah sakit juga memiliki pemahaman baru tentang Eng Chai. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dia tetap diundang dengan tulus untuk bekerja di rumah sakit. Media bahkan sudah menunggu di depan rumah sakit sejak pagi, menunggu untuk mewawancarai wanita luar biasa ini. Hanya kepala Ko yang khawatir, apakah Eng Chai akan mengungkapkan perilaku buruknya kepada publik. Bersama dengan popularitas Eng Chai yang meroket, banyak orang yang antri untuk berobat kepadanya. Pada saat yang sama, kapal medis juga menerima pasien istimewa. Setiap orang takut bertemu dengannya. Dia adalah nenek Suan Ming terkenal di seluruh daerah. Setelah bertemu dengan Eng Chai, dia tidak perlu berobat atau dirawat di rumah sakit. Dia hanya tersenyum dan meminta Eng Chai untuk mengambil obat yang baik. Biarkan dia mengisi tas dan pergi. Sebagai imbalan, bisa membantu Eng Chai dengan satu bawang putih. Eng Chai meminta dia untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Setelah berbicara, dia meminta perawat untuk membawa Nyonya Seng untuk tes darah. Tapi dia tidak mau pergi kemanapun. Dia bahkan mengatakan bahwa itu akan melanggar Seng Ling. Eng Chai memberitahunya bahwa jika dia tidak segera menerima pengobatan, dia akan segera mati. Nyonya Seng langsung tidak senang mendengarnya. Langsung maju dan menarik rambut Eng Chai, menariknya dari ruang periksa ke aula. Gadis kecil itu bahkan berani mengancam akan membunuhku. Para perawat segera mendekat dan memisahkan mereka. Semakin banyak orang yang menonton, tapi dia tetap tidak melepaskan. Sampai dokter berbicara padanya dengan suara pelan. Barulah Nyonya Seng melepaskan tangannya. Rekan di samping ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Apa yang dia katakan? 2 kali lipat. 2 kali lipat apa? Itu berarti mengenakan biaya ganda. Apa? Dunia ini benar-benar. Bahkan orang yang berpura-pura sakit pun sangat menghargai uang. Akhirnya berhasil menenangkan Nyonya Seng dan menyelesaikan pemeriksaan. Tapi ketika dokter memberitahunya bahwa dia harus pergi ke rumah sakit besar untuk pengobatan, Nyonya Seng langsung tidak tenang. Berteriak ingin pergi. Hasilnya, begitu dia bangkit, dia langsung muntah darah ke dokter. Perawat ketakutan dan segera mencari Eng Chai. Kemudian membawa Nyonya Seng ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, ditemukan, ini adalah stadium akhir sirosis hati. Membutuhkan perawatan rawat inap. Setelah kondisi tubuh stabil, transplantasi hati harus dilakukan. Itu akan membutuhkan banyak uang. Meskipun Eng Chai terus-menerus membujuk, Nyonya Seng masih bersikeras ingin segera keluar dari rumah sakit. Meskipun Eng Chai merasa tidak berdaya, tapi dia hanya bisa menyetujui permintaannya untuk keluar dari rumah sakit. Setelah Eng Chai keluar, melihat bayangan kesepian orang tua itu, hatiku masih terasa asam. Setelah Nyonya Seng pergi, dia tidak pulang ke rumah, tetapi dia pergi ke warung makanan ringan putrinya. Menghadapi ibu yang sudah lama tidak bertemu, tidak ada kegembiraan sedikit pun di wajah putrinya. Mereka tidak pernah bertemu selama 10 tahun. Tetapi pertanyaan pertama yang diajukan oleh putrinya adalah mengapa dia datang. Marah kepada ibunya karena membuatnya malu. Ibu ingin peduli padanya. Namun dia malah mempertanyakan ibunya. Apakah dia ingin semua orang tahu bahwa dia adalah putri Nyonya Seng? Tanpa dia sadari, ibunya hanya ingin melihatnya sebelum meninggal. Meskipun putrinya terus mengucapkan kata-kata kasar,
Namun ibunya tidak menyebutkan tentang penyakitnya. Menyerahkan tabungan bertahun-tahun kepada putrinya. Kemudian dia pergi dengan menahan rasa sakit. Dibandingkan dengan perawatan medis, keputusan hidup putrinya jauh lebih penting. Keesokan harinya, Nyonya Seng mencari tabib dari kapal. Saya berharap bisa hidup 1 bulan lebih lama melalui pengobatan Tiongkok. Bisa melihat langsung pernikahan putrinya. Tidak disangka baru akan disuntik. Langsung dihentikan oleh Encai yang datang. Dia menganggap akupuntur bisa menyebabkan risiko pendarahan dan infeksi pada pasien. Kemudian keduanya terus berdebat tentang pengobatan Tiongkok dan Barat. Sang dukun tidak bosan-bosannya. Maka beberapa orang diusir keluar. Di perjalanan pulang, Encai mendengar dari rekan kerja. Dukun tidak mau melakukan operasi untuk menyisakan uang lebih untuk putrinya. Hal ini juga membuatnya teringat akan ibunya sendiri. Dia tidak bisa menerima tragedi semacam itu terulang kembali. Maka dia kembali ke rumah Nyonya Seng untuk membujuknya melakukan operasi. Lebih berharga dari hadiah materi. Pemberian secara spiritual jauh lebih berharga. Mengapa harus pergi dengan penyesalan? Mengapa tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendapatkan pengertian dari putrinya? Mengapa harus membiarkan putri mengalami penyesalan? Menghadapi sikap keras kepala Poseng, Encai juga merasa marah dan putus asa. Maka Encai terpaksa mencari putri Sengpo dan memberitahunya tentang kondisi kritis Sengpo. Namun yang tak terduga adalah Sengpo sudah muntah darah dan tak bisa bangkit. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Dalam keadaan kritis, putri setuju untuk melakukan transplantasi hati untuk ibunya. Operasi pun dimulai. Dalam perawatan Encai, akhirnya ibu dan putri bertemu lagi. Mama, kamu, petik 2. Kamu, titik. Bukankah kamu akan segera menikah? Saya salah. Ma, aku salah. Encai melihat barang-barang peninggalan ibunya. Sepatu pertama yang dia pakai, pakaian pertama yang dia kenakan, dan semua nasihat dan perintah yang diberikan. Encai langsung menangis seperti hujan. Kenyataan selalu berubah, dan masa depan tidak pasti. Penyesalan yang ditinggalkan oleh masa lalu. Apakah kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki? Hari itu rumah sakit menerima pasien gawat darurat. Seorang pria dilarikan ke rumah sakit karena kesulitan bernapas. Setelah diperiksa dengan alat, ternyata dia menderita kanker usus besar stadium akhir. Pasien tidak bisa diselamatkan sekarang. Encai mengatakan dia bisa melakukan transplantasi hati pada pasien. Dr. Jiang dan direktur juga terkejut dengan hal ini. Ketika rekan kerja bertanya tentang tingkat keberhasilan dan kasus sukses, Encai menyatakan masih dalam tahap pembuktian. Belum ada yang berhasil melakukan operasi seperti ini di dalam negeri. Rekan kerja menganggap terlalu berisiko. Namun ini adalah satu-satunya metode pengobatan saat ini. Jika tidak segera dioperasi, pasien hanya memiliki maksimal setengah tahun lagi. Kemudian dia mencari di internet, menemukan kasus yang sesuai dengan penelitiannya, dan meminta rekan kerja sebelumnya untuk membantunya merapikan data. Namun percakapan mereka juga didengar oleh orang kepercayaan kepala departemen, dan sampaikan semua rencana Encai kepada kepala departemen yang menjijikan. Ketika Encai ingin memberitahu pasien tentang kabar baik ini, tapi melihat kepala departemen muncul di ruang pasien. Ketika ditanya tentang tujuan kunjungan ini, kepala departemen dengan tak tahu malu mengatakan hanya ingin menjenguk pasien. Kemudian dia memanggil Encai keluar ruang pasien. Dengan pura-pura menjadi orang baik, dia marah-marah pada Encai, menganggap bahwa dia tidak memiliki kualifikasi sebagai dokter. Dia bahkan mengabaikan nyawa pasien demi publikasi makalah. Encai merasa dia tidak melakukan kesalahan. Percakapan mereka juga didengar oleh rekan kerja yang lewat. Rekan kerja juga berpendapat bahwa Encai tidak seharusnya menganggap pasien sebagai subjek percobaan. Untuk membuktikan dirinya, Encai pergi ke kantor direktur, berharap direktur dapat memberinya kesempatan kedua. Sambil menghadapi keraguan direktur, Encai mengusulkan untuk melakukan simulasi operasi terlebih dahulu sebagai bukti. Jika operasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam, saya akan menyerah sepenuhnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari dekan, dia kemudian mengajukan permohonan ke rumah sakit untuk seorang mayat, memulai operasi simulasi. Dengan pengetahuan teori dan teknologi medis yang luar biasa, Encai berhasil melakukan operasi dengan sukses dalam waktu 6 jam. Ketika malam tiba, Encai memberitahu pasien untuk bersiap-siap untuk operasi, namun ditolak oleh pasien. Keesokan harinya, kepala departemen kesehatan yang menjijikkan kembali menemui Encai, mengatakan bahwa pasien tidak percaya pada rumah sakit kecil setempat, telah setuju untuk melakukan operasi pada pasien sendiri. Encai tidak ingin mendengar omong kosongnya dan berbalik untuk pergi. Pada saat itu, kepala departemen juga menunjukkan sifat buruknya. Dia meminta Encai untuk melakukan operasi di rumah sakit mereka. Semua staf medis dan sumber daya medis tersedia untuk Encai. Namun, makalah harus diterbitkan dengan namanya sendiri.
Meskipun Encai tidak ingin melakukannya, namun, mempertimbangkan kesehatan pasien, Encai akhirnya setuju dengan permintaan keterlaluan kepala departemen. Akhirnya, dengan upaya penyembuhan penuh Encai, beberapa bulan kemudian, pasien akhirnya mendapatkan kesembuhan. Bersamaan dengan suara tembakan itu, semua orang di kapal medis ditahan oleh sekelompok habangsa. Mereka memiliki tujuan yang jelas. Itu adalah dokter ajaib Encai di kapal. Tujuannya adalah agar Encai melakukan operasi pada pemimpin mereka. Mereka mencoba membawa pergi Encai saat itu. Rekan kerja Xianyu ingin mencegahnya. Lalu, Huzi menembakinya. Suara tembakan itu juga menarik perhatian Haejin di tepi pantai. Untungnya, peluru itu mengenai dinding di sebelahnya. Setelah sadar, Xianyu mengusulkan, bahkan operasi yang paling sederhana, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Maka, mereka dengan sukarela meminta pergi bersama. Kemudian, mereka mulai menyiapkan peralatan pertolongan pertama. Encai mengeluh bahwa itu adalah hal yang tidak perlu. Tanpa diketahui, Xianyu sudah jatuh cinta padanya. Saat kedua orang itu dipaksa ke markas H, Encai langsung ketakutan. Tanah dipenuhi dengan mayat. Saat dia dibawa ke gedung besar, seorang pria tiba-tiba meraih kaki Encai. Encai ingin melihat keadaan. Si janggut menarik keluar pistol, menembak pria di tanah sampai mati. Encai langsung ketakutan sampai duduk terdiam di tanah. Xianyu ingin menghibur, namun ditolak oleh si janggut ke sudut dinding. Mengancam Encai dengan pistol diarahkan ke Xianyu. Jika ikut campur urusan orang lain, orang berikutnya yang mati adalah dia. Kedua orang itu dibawa ke dalam rumah. Pemimpin hitam tertembak di perut dan sekarat. Kedua orang itu segera memeriksa pasien, menemukan bahwa pemimpin H kemungkinan tertembus peluru ke ginjal kanan. Tekanan darah juga turun di bawah 70. Encai ingin memindahkan pemimpin hitam ke kapal medis, namun ditentang oleh Huzige. Namun dalam kondisi lingkungan yang begitu kotor dan kacau saat ini, tidak memiliki kondisi untuk melakukan operasi sama sekali. Huzige sama sekali tidak peduli dengan hal itu, mengancam untuk segera melakukan operasi padanya. Encai mengatakan bahwa dia tidak ingin pisau bedah menjadi alat orang lain. Hal ini membuat Huzige benar-benar marah. Xianyu ingin menjelaskan, namun ditodong dengan senjata oleh Huzige dan ditanya, apakah kamu ingin menipu mereka dan menangkap mereka semua di kapal medis? Saat Xianyu dan Huzige sedang bertengkar, kondisi Bos H tiba-tiba memburuk. Keduanya segera melakukan intubasi. Hanya setelah itu kondisinya mulai membaik. Xianyu kembali mengusulkan untuk memindahkan Halauda ke kapal medis. Meskipun Huzige setuju, namun dia menetapkan syarat. Jika operasi tidak selesai dalam 3 jam, mereka akan membunuh semua orang di kapal. Sementara itu, Haejin juga tidak bisa menemukan jejak kapal medis di GPS. Dia L1. Intuisi memberitahu mereka bahwa ada yang aneh. Di atas kapal medis saat ini, operasi juga sudah dimulai. Bersamaan dengan pengeluaran peluru pertama yang lancar, operasi juga mencapai keberhasilan tahap awal. Langkah selanjutnya hanya perlu mengangkat organ yang rusak. Kakak Biak juga sangat puas, menganggap Encai memang istimewa. Di dalam kabin kapal saat ini, seorang dokter sedang diam-diam menelepon permintaan bantuan. Namun ditemukan oleh anak buah Habang. Kemudian diikuti dengan pukulan. Mendengar teriakan dari kabin kapal, Encai menanyakan mengapa mereka berbalik arah. Bukankah belum waktunya seperti yang disepakati? Huzige memahami situasi dan mengetahui. Ada yang mencoba memeluk erat. Namun karena operasi saat ini belum selesai, Huzige juga tidak menyulitkan mereka. Hanya meminta mereka menyelesaikan operasi secepat mungkin. Saat itu, Encai juga ketakutan gemetar. Dengan penghiburan dari Xianyu, Encai berhasil menyelesaikan operasi dengan kekuatan mental yang kuat. Dokter-dokter di ruang operasi juga dibawa ke kabin. Ketika Xianyu dan Encai merasa bisa bernafas lega, tapi Huzige menarik Encai dengan paksa, meminta Encai menjadi sandera mereka. Xianyu menawarkan dirinya sebagai sandera untuk menukar dengan Encai. Namun, Huzige menendangnya dengan kasar. Banyak omong. Apakah kamu pikir yang aku pegang ini mainan? Dalam situasi yang kritis, Encai akhirnya setuju dengan permintaan Huzige. Pada saat itu, Huzige mendapat kabar bahwa kapal medis dikelilingi oleh Haejin. Dalam kepanikan, dia segera melihat ke samping. Namun, Xianyu mendorongnya keluar dari ruang operasi, langsung menutup pintu operasi. Namun, ini membuat Huzige benar-benar marah. Dia mengangkat senjata dan menembaki mereka dengan liar. Melihat mereka melarikan diri, Huzige kembali masuk ke ruang operasi. Untungnya, Xianyu segera mendapatkan pemadam api. Dia langsung menyemprotkan semprotan ke arah Huzige. Kemudian dia menarik Encai dan berlari keluar dari ruang operasi dengan tergesa-gesa. Huzige yang marah langsung bangkit. Dia mengangkat pistol di tangannya. Melihat wanita yang dicintainya dalam bahaya, Xianyu menariknya ke belakang dengan cepat. Namun sayangnya dia sendiri tertembak. Untungnya, polisi laut datang tepat waktu dan menangkap penjahat.
Dia juga perlahan-lahan jatuh ke pelukan Encai. Semua orang di kapal medis akhirnya diselamatkan. Xianyu juga segera dibawa ke rumah sakit dengan darurat, karena ditembus peluru di bagian perut kanan. Sekarang harus segera dioperasi. Namun karena ini akhir pekan, sekarang tidak ada dokter bedah yang bisa melakukan operasi di rumah sakit. Encai melihat Xianyu yang lemah di tempat tidur. Tanpa pilihan, dia memutuskan untuk melakukan operasi sendiri. Tiba di ruang operasi, Encai menundukkan kepala dan melihat Hyunwoo. Teringat akan keberanian Hyunwoo saat menyelamatkannya. Tak bisa menahan diri, air mata mengalir. Seiring dimulainya operasi, rekan-rekan di luar ruang operasi juga terkesan oleh ketenangan dan keberanian Encai, karena sebelumnya telah mengalami operasi besar tanpa tidur. Pada saat ini, Encai sudah kelelahan. Namun, dengan kekuatan tekad yang kuat, ia berhasil menyelesaikan operasi untuk Hyunwoo. Tak lama kemudian, Hyunwoo akhirnya terbangun. Namun, kata pertama yang diucapkan saat melihat Encai adalah kekhawatiran apakah dia terluka. Encai sekali lagi terharu dan air mata mengalir. Hyunwoo dengan penuh kasih menghapus air mata di pipi Encai, meskipun tanpa kata-kata manis. Namun, keduanya telah jatuh cinta dengan sangat dalam setelah kejadian ini. Beberapa bulan kemudian, Hyunwoo sembuh dan keluar dari rumah sakit. Sementara itu, mereka menyiapkan upacara penyambutan yang meriah untuknya. Sayangnya, tidak melihat Encai, maka dia pergi sendirian dengan mobil ke kapal medis. Sementara itu, Encai sedang berada di kapal, membantu Xianyu menyelesaikan tugas yang tertinggal. Ketika dia mengeluh tentang pekerjaan yang sibuk Xianyu, namun, dia berbalik dan melihat Xianyu dengan senyum jahat berdiri di pintu. Lalu dia bertanya apa yang dia lakukan di ruang periksa orang lain. Encai pura-pura tenang dan mengucapkan selamat atas pemulihan Xianyu. Kemudian dia membuka laci dan mengeluarkan sesuatu. Dia sudah menyiapkan hadiah untuknya. Persetujuan penyelamatan. Xianyu membuka dengan senang hati dan melihat. Ternyata itu adalah stetoskop yang mewah. Wow, sangat mewah. Itu menghabiskan banyak uang saya. Encai mengatakan sebagai seorang dokter internis. Stetoskop tidak boleh digantikan. Setelah mengatakannya, dia ingin melarikan diri dari tempat itu. Namun, dia ditahan oleh Xianyu. Tidak ingin aku? Bukan. Lalu mengapa kamu tidak melihatku sedikit pun? Encai menelan ludah dengan gugup. Xianyu bertanya apakah dia merasa tidak nyaman di suatu tempat. Kemudian dia menggunakan stetoskop untuk mendiagnosis Encai. Jelas-jelas dia merasa tidak nyaman. Berdasarkan diagnosis dari Departemen Jantung, detak jantungnya jelas-jelas melebihi batas normal. Suara jantung ini. Untuk siapa dia berdetak? Mari kita bersama. Hubungan manis mereka pun dimulai. Keesokan harinya, Encai pergi bekerja seperti biasa ke rumah sakit. Ayah yang sedang sekarat tiba-tiba muncul di depan mataku. Namun, dokter mendiagnosis ayahnya menderita kanker saluran empedu. Adiknya bingung bertanya kepada Encai apa yang harus dilakukan. Namun, Encai pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian dia mengunci dirinya di dalam kamar. Dia tidak bisa memaafkan ayahnya yang dulu meninggalkan keluarga. Dia pergi sendirian dengan semua harta keluarga. Sebelum Encai pulih dari kesedihannya, ayah tiba-tiba mengalami serangan jantung. Dokter segera mengambil tindakan darurat. Namun detak jantung ayah tidak kunjung pulih. Saat dokter tidak bisa berbuat apa-apa, Encai segera datang ke depan tempat tidur, meminta dokter untuk mempersiapkan operasi drainase saluran empedu untuk pasien. Di ruang operasi, melalui pemeriksaan alat, ditemukan tumor menyumbat saluran empedu dan menyebabkan peradangan. Harus mengeluarkan empedu dari tubuh pasien. Namun karena status Encai sebagai keluarga pasien, dokter lain menyarankan agar dia mengatur orang lain untuk melakukan operasi. Dengan keteguhan hati Encai, operasi harus dilanjutkan. Seiring dengan pengeluaran empedu, ayah saya juga untuk sementara keluar dari bahaya. Namun setelah bangun, orang pertama yang dilihat adalah Hyunwoo, karena dia memiliki banyak hutang di luar. Jadi dia membeli asuransi kanker 1 bulan yang lalu. Asalkan tidak ada bukti diagnosis dalam 90 hari, dapat menerima ganti rugi yang besar. Dia berharap dapat melunasi semua hutang sebelum meninggal, dan memberikan kompensasi kepada Encai. Dia meminta Xianyu untuk menyembunyikan hal ini dari Encai, menghapus fakta bahwa dia didiagnosis dengan kanker di rumah sakit. Percakapan mereka juga didengar oleh Encai di luar ruangan. Memikirkan ayah yang tidak pernah ditemui selama bertahun-tahun, akan segera meninggalkan selamanya. Air mata Encai tidak bisa ditahan lagi. Maka dia pergi ke kantor direktur rumah sakit, mengajukan diri untuk melakukan operasi pada ayahnya. Namun mengingat bahwa operasi kanker saluran empedu cukup sulit, Encai adalah keluarga pasien. Jika ada masalah selama operasi, bagaimana dia akan bisa mengambil pisau bedah lagi di masa depan?
Direktur rumah sakit meminta Encai mencari dokter lain untuk menyelesaikan operasi. Namun karena tingkat kesulitan operasi memang tinggi, kondisi pasien juga cukup serius. Saat ini di dalam negeri hanya ada beberapa dokter yang bisa melakukan operasi dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini. Hanya kepala departemen yang mengeluarkannya pada awalnya. Pergi mencarinya. Direktur, segera pergi mencari kepala Kim. Tidak peduli apapun perselisihan kalian sebelumnya. Jika perlu, berlututlah dan minta dia menyelamatkan ayahmu. Aku tidak bisa melakukannya. Mengapa takut terluka harga diri? Apakah harga dirimu lebih penting daripada nyawa ayahmu? Aku pulang. Tinggalkan kantor direktur. Mengingat perselisihan mereka sebelumnya, Encai tidak pernah bisa mengumpulkan keberanian untuk menelepon kepala Kim. Kemudian Encai pergi ke ruang perawatan ayahnya. Namun melihat ayahnya sudah mengemas barang dan bersiap-siap pergi, Encai meminta ayahnya mengganti pakaian dan berbaring kembali di tempat tidur. Ayah tahu bahwa dia tidak akan hidup lama. Dia juga tidak berniat merepotkan Encai. Encai memberitahu ayahnya, agar dia tidak menghindar. Bagaimanapun, aku akan mencari cara untuk menyembuhkannya. Keesokan harinya, Encai pergi ke rumah sakit di Seoul. Menemukan kepala departemen yang menjijikan sebelumnya. Kepala departemen yang mengetahui maksud Encai. Awalnya, dia pura-pura setuju dengan permintaan Encai. Encai baru saja mengucapkan terima kasih. Dia mengatakan bahwa jadwal operasinya terlalu padat untuk menyisihkan waktu. Dia menolak Encai. Lalu dia langsung pergi. Meskipun Encai memohon berulang kali, namun kepala departemen tidak sedikit pun mengingat masa lalu. Melihat sikap tegas kepala departemen, Encai tidak ragu untuk melepas semua harga diri dan berlutut. Berharap kepala departemen bisa menyadari dengan hati nurani. Namun kepala departemen tidak tergoyahkan. Malah menegur Encai karena menggunakan penghinaan moral dengan berlutut. Kepala departemen baru saja keluar dari kantor. Murid-murid Encai mendengar percakapan mereka berdua. Mereka juga membela Encai. Dia menuduh kepala departemen berpura-pura membantu umum tetapi sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri. Encai tidak pernah mengecewakannya, tetapi dia tidak membantu ketika Encai membutuhkan. Mendengar pertengkaran mereka, Encai segera keluar. Menegur murid-murid bahwa mereka tidak boleh berbicara dengan kepala departemen dengan sikap seperti itu. Kemudian ia meminta maaf atas nama muridnya kepada kepala departemen. Kepala departemen pergi dengan wajah muram setelah mendengarnya. Kondisi ayah di rumah sakit kembali memburuk. Setelah diagnosis, ternyata ada pendarahan di saluran empedu. Prioritas utama adalah melakukan operasi sebelum pasien mengalami syok hemoragik. Ketika direktur bertanya apakah kepala departemen sudah dipanggil, Encai selalu menjaga citra kepala departemen. Jawabannya adalah kepala departemen terlalu sibuk untuk menyisihkan waktu. Sebelum operasi, direktur pergi ke rumah sakit di Seoul dan menemui kepala departemen. Dari mulut direktur, diketahui bahwa Encai akan melakukan operasi pada ayahnya sendiri. Kepala departemen merasa sangat terkejut. Direktur berharap dia bisa membantu Encai. Sebagai seorang dokter, tidak boleh melihat orang meninggal tanpa pertolongan. Kepala departemen tidak berkata apa-apa. Setelah direktur meninggalkan rumah sakit, murid kepala departemen bertanya mengapa dia tidak melakukan operasi pada ayah Encai. Kepala departemen mengatakan bahwa pemilihan direktur sudah dekat. Saat ini tidak boleh ada kesalahan. Ditambah lagi tingkat keberhasilan operasi ayah Encai terlalu rendah. Dia tidak ingin mengambil risiko ini. Encai akhirnya menanggung semuanya. Sebelum masuk ke ruang operasi, ayah menarik tangan Encai. Jika ada kejadian tak terduga, Encai, jangan menyalahkan dirimu sendiri, karena itu bukan kesalahanmu. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata ayah, Encai berdiri sedih di tempat tanpa bisa bergerak lama. Pada saat itu tidak bisa menyelamatkan ibu tepat waktu. Kali ini tidak boleh kehilangan ayah. Tapi dia baru saja masuk ke ruang operasi. Kim Jae-hwan masuk, Song Encai langsung keluar. Profesor, tidak mendengar saya berbicara. Encai melihat persiapan operasi. Kepala departemen tidak bisa menahan air mata. Setelah membungkuk dalam-dalam kepada kepala departemen untuk mengungkapkan terima kasih. Kemudian meninggalkan ruang operasi. Kemudian operasi dimulai secara resmi. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa pasien. Seiring berjalannya waktu, terlihat operasi akan berhasil. Namun, tak disangka terjadi kejadian tak terduga di saat-saat krusial. Pasien mengalami pendarahan hebat, namun tidak dapat menemukan sumber pendarahan. Tekanan darah terus menurun. Encai yang tidak mengerti situasi masih berada di luar ruang operasi. Dengan cemas menunggu hasil operasi. Akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Encai segera mendekat. Operasi sangat sukses. Hati Encai yang gelisah akhirnya tenang. Setelah operasi, kepala departemen masih berada di ruang operasi tanpa beranjak. Encai seperti biasanya mengirimkan kopi dengan gula padanya.
Mereka berdua berbincang di ruang operasi. Encai sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kepala departemen. Kepala departemen juga merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Mereka berdua saling memaafkan dan berbagi perasaan. Saat hendak pergi, kepala departemen meminta Encai kembali ke rumah sakit besar Seoul dan ingin mempromosikannya menjadi dosen muda. Namun Encai mengatakan kepada kepala bahwa dia tidak bisa meninggalkan kapal medis. Akhirnya menolak undangan dari kepala. Pada hari itu, kapal medis menerima panggilan darurat. Seorang penumpang tidak sengaja tergelincir dan jatuh dari gunung. Sekarang dia sudah kehilangan kesadaran. Tim medis segera pergi dengan mobil untuk memeriksanya. Namun ketika Encai keluar dari mobil, kakinya tiba-tiba terasa menusuk. Menghadapi perhatian dari rekan kerja, namun dia tidak menghiraukan rasa sakitnya, karena dia tidak ingin menghambat penyelamatan pasien. Setelah diperiksa, ternyata pasien mengalami benturan parah pada kaki saat jatuh, menyebabkan pembekuan darah di otot. Harus segera dioperasi di kapal medis. Setelah operasi pasien, Encai masih merasa tidak nyaman pada kakinya. Pacarnya, Hyunwoo, melihatnya, bertanya dengan penuh perhatian tentang kondisi Encai. Namun dia memberitahu pacarnya bahwa hanya terkilir saat keluar dari mobil. Akhirnya atas permintaan pacarnya, Encai menemui ketua dewan di kapal medis dan melakukan CT scan. Namun setelah hasilnya keluar, ketua dewan melihat gambar CT di komputer. Salah mengira bahwa ada kotoran di layar komputer, maka menggosok dengan keras menggunakan tangan. Namun tidak dapat menghapusnya dengan cara apapun. Pada saat itu, Encai baru saja membuka pintu untuk bertanya kepada ketua dewan tentang hasil CT. Ketika mengetahui menderita kanker sumsum tulang, Encai sendiri tidak bisa mempercayainya. Ketua dewan menyarankan dia untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan jaringan terlebih dahulu. Encai tidak ingin membuat orang-orang di sekitarnya khawatir, maka meminta ketua dewan untuk merahasiakan penyakitnya. Kemudian pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja paruh waktu, mengiris kulit bagian kaki dengan pisau bedah. Kemudian mengambil jarum suntik, tarik napas dalam-dalam, menusukkan jarum suntik ke tulang kaki. Meskipun sudah berkeringat banyak, dia masih tetap menahan rasa sakit fisik dan emosional dengan gigih. Mengambil sampel sumsum tulang di kaki, kemudian mencari rekan kerja di rumah sakit, dengan cara anonim, meminta rekan kerja untuk menganalisis sampelnya. Namun seringkali tidak sesuai harapan. Encai yang didiagnosis menderita kanker sumsum tulang, hanya bisa bersembunyi diam-diam di sudut, melihat telepon dari pacarnya. Dia juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah memikirkannya semalaman, dia memutuskan untuk menghadapi semuanya sendirian ke depan. Maka dia berangkat ke luar negeri untuk belajar, meninggalkan surat untuk pacarnya. Akhirnya memilih pergi tanpa pamit. Suatu hari sebulan kemudian, Hyunwoo pergi ke kantor ketua untuk membantu mencari CT scan untuk orang lain. Tanpa sengaja menemukan kasus Encai. Saat itu ketua baru saja masuk. Di bawah tekanan tanyaan Hyunwoo, ketua mengakui fakta bahwa Encai sakit. Maka pergi ke rumah sakit tempat Encai berada dengan mobil pada malam hari. Namun saat dia membuka pintu ruang perawatan medis, dia melihat Encai yang kurus dan lemah terbaring di tempat tidur. Hyunwoo sulit menyembunyikan kesedihannya di dalam hati. Dia menjaga dengan tenang di depan tempat tidur Encai. Setelah terbangun, Encai melihat Hyunwoo. Dia langsung duduk. Dia tidak peduli dengan perhatian pacarnya sama sekali. Ketika pacarnya bertanya tentang kondisinya, Caca. Namun Encai dengan keras mengusir pacarnya pergi. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Bagaimana kamu bisa? Aku menyuruhmu pergi. Akhirnya, karena emosinya terlalu kuat, mengalami reaksi kemoterapi yang parah. Dia langsung bersembunyi di kamar mandi dan mengunci pintu. Dia membiarkan Hyunwoo berteriak berulang kali. Encai tetap tidak peduli. Dia benar-benar tidak ingin pacarnya melihat dirinya sekarang. Akhirnya, dengan pujian sabar Hyunwoo, Encai akhirnya luluh dan keluar dari kamar mandi. Namun saat dia kembali berbaring di tempat tidur, ia tetap tidak menghiraukan Hyunwoo. Melihat Hyunwoo yang tidak terpengaruh oleh rayuannya, akhirnya mengeluarkan laptop yang selalu dibawanya. Apakah kamu marah karena aku menarik rambutmu? Jadi itulah sebabnya kamu melarikan diri. Aku tidak akan menarik rambutmu lagi. Kamu, kembalilah. Kembalilah, dokter. Merindukanmu. Dr. Song Encai. Saya Ibu Han Sol. Han Suai di rumah sekarang, sudah bisa melepas alat bantu pernapasan dan akan segera pulang. Dulu kamu yang menjaga kami. Sekarang giliran kami untuk menjagamu. Melihat video-video itu, pasien-pasien yang pernah diselamatkan peduli padanya. Encai terharu hingga berlinang air mata. Melihat Encai yang sedih, Hyunwoo memutar tubuhnya dan menatapnya. Lalu dengan penuh kasih, ia berkata, "Jangan tolak aku, baiklah, di dalam duniaku. Aku tidak bisa tanpamu."
Lalu dengan penuh kasih, ia berkata, di bawah rayuan Hyunwoo, air mata Enchai tidak bisa ditahan lagi. Maka dia menangis dengan sedih dalam pelukan Hyunwoo. Akhirnya, dengan didampingi oleh Hyunwoo, Enchai juga tiba di ruang operasi. Dan yang melakukan operasinya adalah kepala rumah sakit yang selalu peduli padanya. Sebelum operasi dimulai, kepala rumah sakit berjanji akan memberinya kaki yang bisa berdiri selama 100 tahun. Kaki yang bisa berdiri selama 100 tahun. Suatu hari dalam setahun. Suatu hari 3 tahun kemudian 0. Seorang kakek membawa cucunya berlari ke kapal medis dengan tergesa-gesa. Setelah pemeriksaan, ternyata, itu adalah apendisitis akut. Penjaga pantai saat ini tidak bisa datang. Helikopter juga tidak bisa terbang. Saat semua orang bingung, apakah kita membutuhkan seorang dokter bedah? Saya akan mulai hari ini bekerja di kapal medis, Dr. Song Enchai.